Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Muhammad Nurul Farizi dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam 2B Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tentang kegiatan Idul Adha yang berada di Desa Kembang Seri, Kecamatan Talangpat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan ini juga kita akan membahas tentang apa sih Idul Adha itu dan juga yang berkaitan dengan Idul Adha. Langsung saja kita akan memulai pembahasannya. Yang pertama, makna dari Idul Adha dan ibadah haji. Idul Adha yaitu hari raya atau hari besar kedua bagi umat Islam setelah hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Adha jatuh setiap tanggal 10 Zulhijjah menurut kalender Hijriah. Seperti halnya Idul Fitri, umat Islam juga akan melaksanakan sholat sunnah Idul Adha bersama-sama di masjid atau tanah lapang. Hari Raya Idul Adha merupakan puncak ibadah haji, di mana jutaan umat Islam dari seluruh dunia berkumpul di Mekah untuk melakukan rangkaian ibadah yang menjadi rukun Islam kelima ini. Bagi yang belum mampu mengerjakan ibadah haji, maka berkurban menjadi salah satu cara mendekatkan diri kepadanya saat Hari Raya Idul Adha. Berkurban menjadi amalan utama Idul Adha dengan cara melakukan penyembelihan hewan kurban. Sementara itu, ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu secara fisik, finansial, dan keamanan. Ibadah haji dilakukan dengan melakukan serangkaian ritual di kota Mekah, termasuk tawaf di Ka'bah, sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah, serta wukuf di Arafah. Ibadah haji merupakan bentuk ibadah yang penuh makna dan simbolisme, serta menjadi salah satu rukun Islam yang mendorong persatuan umat muslim dari berbagai belahan dunia. Yang kedua, makna solidaritas sosial menurut ahli sosiologi. Solidaritas sosial mengandung arti, yakni sikap saling menanggung dan memikul kesulitan dalam hidup bermasyarakat. Berdasarkan pendapat dari Paul Johnson, bahwa solidaritas menunjuk pada suatu keadaan antar individu atau kelompok yang didasarkan perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama. Dalam kehidupan sosial, solidaritas sosial memiliki prinsip membangun rasa saling menghargai dan menciptakan ketertarikan serta ketergantungan antar manusia. Prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat yang menunjukkan solidaritas sosial adalah dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, makna dari Idul Kurban. Di samping Idul Adha dinamakan Hari Raya Haji, juga dinamakan Idul Kurban, karena pada hari itu Allah memberi kesempatan kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Bagi umat muslim yang belum mampu mengerjakan perjalanan haji, maka ia diberi kesempatan untuk berkurban, yaitu dengan menyembelih hewan kurban sebagai simbol ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat sah hewan yang bisa dijadikan untuk berkurban: pertama, termasuk hewan ternak yang meliputi sapi, domba, kambing, unta, dan kerbau. Kedua, usia hewan yang mencukupi, yaitu unta berusia minimal 5 tahun dan masuk ke 6 tahun, sapi dan kerbau minimal 2 tahun dan masuk ke 3 tahun, kambing atau domba minimal 1 tahun dan masuk ke 2 tahun, dan yang terakhir, hewan kurban dinyatakan sehat. Penyembelihan dan pembagian hewan kurban dilaksanakan setelah sholat Id dan pada hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Pada saat prosesi penyembelihan, harus menggunakan pisau yang tajam agar hewan kurban tidak tersiksa. Dalam pembagian daging kurban, daging dibagikan dalam bentuk daging segar. Yang keempat, untuk siapa daging kurban dibagikan? Daging kurban dapat diberikan kepada 1. sepertiga untuk orang yang berkurban dan keluarganya, 2. sepertiga untuk fakir miskin, 3. sepertiga sisanya dapat disimpan dan dikeringkan atau dibagikan kepada masyarakat. Tidak ada salahnya orang yang berkurban menyedekahkan sedikit bagiannya untuk dimasak panitia. Masakan itu pun tidak khusus dimakan panitia, melainkan dimakan warga secara umum. Dengan demikian, pembagian ini dilakukan dalam bentuk siap saji. Yang kelima, hikmah berkurban bagi masyarakat penerima daging kurban di dusun. Hikmah dari berkurban bagi masyarakat
penerima daging kurban di dusun, yaitu yang pertama, penguatan solidaritas sosial. Berkurban dan membagikan daging kurban kepada masyarakat penerima di dusun dapat memperkuat solidaritas sosial antar warga. Yang kedua, kesejahteraan ekonomi. Bagi masyarakat penerima daging kurban, menerima bagian dari kurban tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Daging kurban yang diterima dapat menjadi tambahan asupan protein yang bergizi dan membantu mengurangi beban biaya makanan. Itulah tadi pembahasan dari Idul Adha. Semoga apa yang disampaikan tadi menambah hasanah keilmuan kita. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.